Kabar duka diterima oleh Kompas TV. Karyawan Kompas TV, News Library Koordinator Momi Asri Yulia meninggal dunia setelah sebelumnya mengalami sakit. Almarhumah sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Hermina Bekasi. Jenazah almarhumah disemayamkan di rumah duka di Perumahan Pondok Pekayon Indah, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Pihak keluarga, kerabat, dan rekan almarhumah berdatangan untuk berbelasungkawa. Pihak keluarga menceritakan merasa kehilangan sosok almarhumah. Ia dikenal orang yang baik, tidak banyak bicara, namun sering membantu keluarga yang membutuhkan bantuan. Sementara rekan di Kompas TV menceritakan sosok almarhumah orang yang tegas. Almarhumah juga sebagai kakak dan orang tua yang selalu memberikan masukan dan support agar selalu bersyukur. Dalam pekerjaan, almarhumah teliti agar pekerjaan selesai dengan baik meskipun sedang mengalami sakit. Beliau sudah sakit kanker ini 3 tahun kurang lebih ya. Sudah menjalani operasi 3 kali ya kalau nggak salah. Terus kemoterapi juga sudah sekian puluh kali. Dan itu semua rutin dia lakukan tanpa pernah telat gitu. Yang terakhir memang dropnya itu di hari Kamis di kemo terakhir. Setelah itu kondisinya langsung banyak menurun lah ya kondisinya. Terus beliau juga semangatnya sudah mulai dia jawabnya, badanku udah lelah, dia selalu jawabnya kayak gitu. Kita keluarga cuma bisa ayo semangat jangan sampai berhenti gitu kan. Iya sih, paling jawabnya cuma kayak gitu. Jadi hari Minggu masuk ke rumah sakit dengan keluhan diare. Pasca kemo itu selalu yang dia rasain adalah diare. Minggu masuk, Senin, Selasa teman-teman library datang ya, kalau nggak salah Selasa malam masih ngobrol, tapi memang katanya sih intensitasnya sudah tidak begitu seperti biasanya ya, sudah berkurang. Rabu itu udah nggak bisa tidur semalaman, sampai Kamis pagi itu saya dipanggil sama suaminya, sama ibu saya. Di situ dia sudah mulai minta maaf sama kita semua, sudah mulai titipin anaknya. Jadi kayaknya beliau sudah punya rasat ya gitu loh. Bahkan dokter sudah harus pindahin ke ICU, beliau belum mau waktu itu. Tapi kita coba upayakan, kita pujuk, akhirnya beliau mau pindah ke ICU jam 9. Dan qadarullah di jam 3-nya dia mulai kritis sampai habis di jam 17.10 berarti ya, jam 5 sore. Bu, kondisi di almarhum sudah nggak bisa komunikasi, tepatnya di pukul berapa itu? Jam 3 itu, jam 3 sore. Jam 3 sore. Waktu masuk ICU tuh sampai jam 12, sampai jam 1 masih bisa. Masih tidak maksudnya tidak lupa, semua masih ingat semua. Komunikasi masih normal, cuma dia agak sulit bicara karena beliau pakai sonde kan lewat tenggorokan, jadi mungkin menghalangi beliau bicara gitu. Dari hari Minggu sampai hari Selasa itu sempat dikumpulin ya pihak keluarga ya Bu ya? Belum. Ya? Dia tuh isolasi karena banyak bakteri sehingga ada isolasi di ruangan kan. Kita keluarga dari hari Minggu tuh belum boleh ada yang jenguk gitu loh. Sampai hari Kamis pagi kemarin saya ditelepon suaminya, baru saya ke rumah sakit sama ibu saya gitu. Paling yang datang hari-hari itu anaknya aja sakit yang paling besar. Karena dianggap cuma 1 orang masih bisa masuk ya, dan kebetulan anaknya itu ngegantiin papanya di rumah sakit itu kayaknya udah capek ya, jadi biar papanya bisa istirahat dulu di rumah sakit juga tapi nggak pulang karena Momi ini nggak mau ditinggal, selalu mau didampingi sama suaminya. Ada pesan spesifik Bu dari almarhum sebelum? Cuma minta maaf sama saya, terus titip anak-anak. Coba itu dia pesan sama saya, nggak ada yang lain. Kondisi anak-anak sendiri Bu seperti apa Bu? Ya awalnya sih ya semua juga masih sedihnya, pasti merasa kehilangan segala macam. Tapi kita biarkan anak-anak menangis sehabis-habisnya dia. Tapi sekarang insya Allah sudah mulai bisa menerima kondisi mamanya yang sudah nggak ada gitu ya. Kalau dari pihak keluarga, sosok dari almarhum ini Bu sehari-harinya seperti apa Bu? Sebenarnya Momi itu orang yang tidak banyak bicara di rumah juga ya, terbatas pada kepentingannya beliau. Jadi kalau memang dia merasa untuk ikut bicara baru bicara, kalau dia tidak, dia memilih untuk enggak.
orang yang untuk istilahnya gibah apa itu enggak, tapi kalau untuk kita lagi kumpul keluarga besar bercanda main TikTok karena dia mau welcome banget. Dan kalau ada keluarga kesusahan minta tolong ya dia welcome aja gitu untuk bantu gitu. Yang paling teringat dari pihak keluarga sikap dan tingkah laku dari almarhum apa? Hobi Bu? jajan, itu yang saya tahu dia. Dari mulai dulu sampai setelah penyakitnya parah pun tidak pernah lupa dengan GoFood-nya. Itu ciri-cirinya Bu. Terakhir Bu, kalau dari pihak keluarga seperti apa Bu nanti ini dengan kepergian almarhum ke depannya? Aduh, saya sih benar-benar kehilangan banget karena jujur saya yang di sebelah rumah dia, saya yang paling dekat. Hari-hari memang kita tidak, yang artinya tidak tiap saat harus komunikasi ya, tapi dikala beliau ada kesempatan setelah sakit ya terutama, beliau kan selalu mengasingkan diri di kamar, jadi lebih memilih untuk istirahat daripada ngobrol. Jadi saya pun tidak pernah mau mengganggu, kecuali dia lagi ada di luar baru kita ngobrol gitu ya. Lebih sering dia ceritain pengalaman dia berobat begini gitu. Jadi kehilangan dia ya gimana ya, namanya hari-hari sama dia ya, kita kenal ya sangat-sangat sampai hari ini masih kok secepat ini ya dia pergi gitu ya, masih belum ini mimpi nggak sih gitu, kita masih mencubit-cubit terus karena kemarin masih ngobrol baik, kecuali beliau udah koma gitu ya, mungkin kita udah ada persiapan mental, ini kan enggak gitu. Jadi ya mungkin ini yang terbaik buat Mami, sakitnya sudah diangkat sama Allah, dia udah dapat tempat yang terbaik dan meninggalnya di hari baik juga. Mami pengen orang sosok yang hangat ya. Seperti kayak kakak aku, kayak ibu aku nih kan. Banyak pelajaran hidup. Aku belajar dari dia. Rasional. Apa Mbak? Kan sering ngobrol, apa pesan yang sempat disampaikan almarhum kalau Mbak ngobrol dengan almarhum ini Mbak? Selalu bersyukur, jangan pernah berdosa kabur sama apa yang udah ditakdirkan sama Allah. Kita harus tetap semangat terus. Apa sih Mbak sosok yang paling Mbak ingat sama almarhum ini, yang paling mengena di hati selama berteman dengan almarhum? Beliau sangat ngomong banget ke aku gitu, banyak kasih nasihat yang terbaik. Sering kumpul atau jalan bareng Mbak dengan Aku almarhum? lebih sering makan bareng, lunch bareng sama Mbak Mumi, banyak cerita kerjaan semuanya, cerita dari sedih dan senang, selalu sama dia. Udah lama Mbak udah berteman dengan almarhum? Kurang lebih udah 10 tahun. 10 tahun. Harapannya apa Mbak? Ini kan almarhum, Mbak udah kehilangan rekan dekat almarhum, seperti apa Pak? Sekarang Mumi punya sakit lagi, udah tenang. Insya Allah semua kebaikan pasti akan diingat terus. Semoga Mbak Mumi semua. Dengan Mbak ini Mbak kan kerja nih, Iya. Kerjaan seperti apa Mbak dari Mbak Momi itu orangnya tegas, kalau terutama soal kerjaannya dia tegas banget, dia strict sama pekerjaan dan strict sama peraturan yang ada, jadi dia berusaha, dia perfeksionis dalam soal pekerjaan tuh. Kalau untuk di luar pekerjaan kita sering keluar bareng-bareng rame, jalan-jalan sama anak-anak. Tapi semenjak sakitnya kita udah nggak lagi gitu. Belum kumpul-kumpul, jarang. kan Mbak lingkupnya pekerjaan Mbak, ada arahan nggak Mbak yang diberikan almarhum kepada mungkin bisa dibilang Mbak junior-juniornya gitu? Selalu dia selalu, walaupun dia sakit, dalam keadaan sakit tuh dia selalu ngecek pekerjaan lewat di grup, selalu koordinasi di grup apa yang harus dilakukan, gimana. Dia selalu bermaksimal untuk dalam pekerjaan tuh, walaupun dia sakit dia selalu koordinasi lewat grup di WhatsApp kita. Terakhir komunikasi dengan almarhum Mbak?
Terakhir kebetulan kita pas saat jenguk hari Selasa. Apa yang dibicarakan saat itu kan kondisinya? Dibicarakan nggak terlalu banyak kita ngobrol sih Mas, karena dia udah diam aja sih. Yang Mbak Maminya itu udah nggak banyak bicara lagi. Kita hanya berbicara dengan suaminya aja. Apa tuh Mbak yang diomongin kemana? Hal biasa, kenapa sejak kapan Mbak Mami masuk rumah sakit, kenapa, penyebabnya apa gitu. Hanya itu aja sih, kita juga nggak terlalu lama di sana. Mbak, ini kan almarhum udah pergi nih Mbak. Apa yang teman-teman Mbak teman dekat kehilangan sosok dari almarhum? Tegas sih. Pemimpin yang tegas. Apalagi Mbak yang tegas dan perfeksionis dalam pekerjaan itu aja sih. Merasa kehilangan sosok almarhum? Iya, pasti. Ada pesan yang buat Mbak sendiri dari berikan ke Mbak, buat individu Mbak sendiri gitu ke almarhum? Buat Mbak. Buat aku dia, Mbak Mami itu orang tegas, perfeksionis, dan bisa buat untuk berbicara, membicarakan soal hal-hal yang lain di luar pekerjaan. Dia enak untuk diajak dalam berbagai hal sih Mas. Almarhum terus memberikan Gitu. support berarti? Iya, pasti selalu memfasilitasi anak buahnya apa yang terbaik, permasalahan apa, solusinya apa, pasti dia orang seperti itu. Usai disemayamkan di rumah duka, jenazah almarhumah disolatkan di Masjid Darul Falah yang tidak jauh dari rumah duka. Usai disolatkan, jenazah diberangkatkan ke TPU Pondok Ranggon, Jakarta Timur untuk dimakamkan dengan diantar pihak keluarga dan rekan-rekan almarhumah. Almarhumah Momi Asri Yulia meninggalkan seorang suami dan 2 orang anak. Momi Asri Yulia, sosok dan dedikasimu akan selalu dikenang keluarga dan rekan-rekan kerja. Saudara, kecepatan informasi dan akurasi data adalah komitmen kami. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih terpercaya. Saksikan Sapa Indonesia Malam di Kompas TV Channel 11 di televisi Anda.